قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh dengan segala nikmatnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk duduk bersama di majelis yang mulia, mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab 175 Jalan Menuju Surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, pembahasan yang berkaitan dengan kenikmatan surga adalah pembahasan yang sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah. Kenapa kita membahas jalan-jalan yang mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala? Karena berbicara tentang surga dengan segala kenikmatannya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man yadkhulul jannata yan'am, siapa yang masuk ke dalam surga pasti dia akan mendapatkan nikmat, dan dia adalah sebuah kekuatan bagi seorang hamba untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kenikmatan surga adalah sebuah kenikmatan bagi seorang hamba, dia sebuah kekuatan bagi seorang hamba untuk senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh bagaimana kekuatan keimanan dari istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Ketika Fir'aun mengetahui keimanan Asiyah, bahwa Asiyah beriman kepada anak angkatnya Musa alaihi salam, maka Asiyah dengan keimanannya, Fir'aun berusaha untuk menjadikan Asiyah murtad dan meninggalkan apa yang diyakininya. Tapi Asiyah bintu Muzahim radhiyallahu taala anha, beliau berusaha untuk senantiasa istiqomah walaupun dengan siksaan yang diberikan oleh Fir'aun. Bagaimana hebatnya siksaan yang diberikan kepada Asiyah dari Fir'aun, padahal ini istrinya ya. Antum tahu bentuk siksaan Fir'aun kepada Asiyah? Itu setiap harinya Asiyah dijemur di bawah terik matahari yang begitu panasnya. Tapi setiap Fir'aun meninggalkan Asiyah di bawah terik matahari yang panas, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk memberikan naungan kepada Asiyah. Begitulah penjagaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya Dia Allah Jalla wa Ala senantiasa membela orang-orang yang beriman. Dia Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Selama kita beriman dengan sebenar-benar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka insya Allah kita akan senantiasa di dalam perlindungan Allah Jalla Jalaluh. Maka suatu hari Fir'aun mengatakan kepada prajuritnya, katakan kepada Asia istriku, kalau sekiranya dia meninggalkan keyakinan dia terhadap apa yang dibawa oleh Musa, maka aku akan membebaskan dia dan dia adalah istriku. Tapi Asia dengan kekokohan keimanan dia, Asia akan disiksa dengan sebuah siksaan yang berat. Kalau dia tetap beriman, maka datangkan sebuah batu yang besar, yang dengan batu itu kita akan hancurkan seluruh tubuh dia. Tapi Asia dia tersenyum. Maka Fir'aun melihat dengan pembesar-pembesarnya, ketika Asia tersenyum, ini sudah dapat ancaman. Ternyata Asia itu tersenyum melihat tempat dia di surga Allah Subhanahu wa taala, karena dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibangunkan surga, sebuah rumah di dalam surga yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من قوم الظالمين. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, Allah Jalla wa ala memberikan sebuah contoh istri Fir'aun bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, Rabbi binili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untuk aku sebuah rumah di dalam surga Firdaus, wa najini min fir'aun wa amali, dan selamatkan aku dari bengisnya Fir'aun serta perbuatannya, dan tolong aku, selamatkan aku dari perbuatan kaum yang melakukan kezaliman. Jadi sebelum batu yang besar itu dilemparkan kepada Asia, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengambil jiwanya. Yang menjadi syahid teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bagaimana keteguhan Asia di dalam menjaga keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, berbicara tentang kenikmatan surga adalah sebuah kekuatan bagi orang-orang yang beriman untuk senantiasa istiqomah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin antum capek-capek turun dari rumah, mungkin ada sebagian dari kita yang rumahnya jauh dari tempat ini, dia ikhlas keluar dari rumahnya menuju masjid ini untuk mendengarkan kajian, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keinginan dia agar mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, supaya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dia tidak mengenal rasa capek. Karena apa? Karena ada janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang senantiasa apa? Menghadiri majelis ilmu, rajin menghadiri majelis ilmu. Bahwasanya mereka akan senantiasa didoakan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ampunan hatal hitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ikan-ikan yang ada di lautan itu senantiasa berdoa kepada Allah, memohonkan ampun bagi orang-orang yang rajin menghadiri majelis ilmu. Kita ini hamba-hamba yang banyak dosanya jemaah sekalian. Maka ketika kita rajin menghadiri majelis ilmu, maka makhluk-makhluk Allah sampai hewan-hewan, sampai ikan-ikan yang ada di lautan yang antum tahu begitu banyaknya, jutaan bahkan miliaran ikan di lautan, itu senantiasa mendoakan orang-orang yang senang, mendoakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang senantiasa menghadiri majelis ilmu. Karena itu sebuah kekuatan bagi kita. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah, berbicara tentang kenikmatan surga adalah hal yang sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa di dalam surga itu banyak kenikmatan. Kita tidak akan berlama-lama menyebutkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga yang telah disebutkan di dalam Al-Quran.
yang telah disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga itu banyak kenikmatan, banyak fasilitas Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman. Dari kamar-kamarnya, sungai-sungainya, minumannya, khamarnya, bidadari-bidadarinya, apalagi pasarnya, pohonnya, itu semua dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Tapi kita tidak akan membahas semuanya. Karena yang terpenting bagaimana kita membahas jalan-jalan, amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga ada pintu-pintunya. Cukup satu yang menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa beramal, istiqomah, bahwa di surga itu kita akan senantiasa berada pada kenikmatan, kesenangan. Di dalam surga itu semuanya nikmat. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apakah ketika kita masuk ke dalam surga masih disyariatkan untuk beribadah kepada Allah? Ingat jemaah sekalian, semua ibadah yang kita lakukan di dunia ini, ketika kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sudah terputus. Kecuali satu ibadah. Yang ibadah ini terus dilakukan oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang tidak pernah terlepas dari seorang hamba, baik di dunia sampai dia masuk ke dalam surga. Kecuali satu ibadah. Siapa yang tahu jemaah sekalian? Apa ibadah tersebut yang masih dilakukan oleh seorang yang beriman di dalam surga? Ya? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi ibadah zikir, tasbih dan tahmid ini tidak akan pernah terputus. Yulhamuna tasbih wa tahmid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kenikmatan yang didapatkan oleh penghuni surga, bahwasanya mereka di dalamnya ya'kulun wa yashrabun, mereka makan, mereka minum, ya, di dalamnya mereka tidak kencing, tidak buang air besar, tidak ingusan mereka, kenikmatan semuanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yulhamuna tasbih wa tahmid. Mereka diilhamkan untuk senantiasa bertasbih dan bertahmid. Itu ibadah yang tidak terputuskan dari seorang hamba. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitabnya. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang mereka dapatkan. Jadi kesenangan, tidak ada gundah gulana, tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada. Tidak ada rasa sakit, semuanya nikmat. Dan cukuplah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Yasin ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56. Ini menjadi penyemangat bagi kita. Apa kata Allah? Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya orang-orang yang masuk ke dalam surga dari kalangan orang-orang yang beriman, pada hari itu mereka dalam kesibukan bersenang-senang. Apa kesibukan mereka? Apa kenikmatan yang mereka dapatkan ketika itu? Bahwasanya kata Allah, penghuni surga itu berada di dalam kesibukan. Terus di dalam kesibukan, kenikmatan. Kata para ulama kita, para sahabat radhiyallahu taala anhum, di antaranya Abdullah ibn Mas'ud, Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat yang lain, orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga mereka berada di dalam kesibukan. Kata para ulama kita, kesibukan di sini adalah iktidadul abkar. Mereka sibuk di dalam memecahkan keperawanan bidadari-bidadari. Cuman itu kesibukan mereka, sibuk di dalam memecahkan keperawanan. Masya Allah, siapa yang tidak bahagia? Kesibukan antum cuman itu, hanya menikmati bidadari, menghancurkan keperawanan mereka.
Setiap hari seperti itu dalam kesibukan. Itu kata Allah di dalam surat Yasin. Yang ketika Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah riwayat dari Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala, ketika seorang hamba yang beriman di dalam kesibukan, ya, saking nikmatnya dia, saking sibuknya dia di dalam memecahkan keperawanan bidadari, maka dikatakan kepada orang tersebut, idhab, ya, dikatakan kepada orang tersebut, tahawwal ila ahlik, pergi engkau kepada istrimu yang masuk di dalam neraka. Lihat istrimu yang di dunia yang masuk ke dalam neraka, coba lihat istrimu. Apa kata orang ini? Fayaqulu ana ma'a ahli mashghulun. Aku saat ini berada dalam kesibukan bersama bidadari-bidadariku. Jadi ketika orang yang beriman itu dalam kesibukan, ketika dikatakan kepada mereka, lihat saudara-saudaramu di dalam neraka, lihat bapak ibumu di dalam neraka, lihat om dan tantemu di dalam neraka, lihat istri-istri kalian di dunia masuk ke dalam neraka, mereka katakan tidak, kita lagi dalam kesibukan. Jadi ketika mereka beriman masuk ke dalamnya, mereka tidak akan lagi pedulikan dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka dari ahlu maksiat, ahlu bid'ah, bahkan karib kerabat mereka. Dan itu kenikmatan yang luar biasa jamaah sekalian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika mereka masuk ke dalam surga, mereka berada dalam kesibukan yang kata Allah Subhanahu wa taala, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka bersama istri-istri mereka, bersama bidadari mereka berada di tempat yang teduh, yang mereka ketika itu alal araiki muttaqiun, bertelekan di atas dipan-dipan. Mereka bersandarkan di atas kasur-kasur yang empuk dengan istri-istri mereka, dengan bidadari-bidadari mereka. Cukuplah ini jamaah sekalian, salah satu kenikmatan yang ternikmat yang didapatkan oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kenikmatan yang paling indah, paling nikmat dari seorang lelaki yang senantiasa sibuk memecahkan keperawanan bidadari adalah kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan yang paling nikmat yang didapatkan oleh penghuni surga. Itu ketika dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, Anda ingin menyebutkan beberapa perkara yang disebutkan oleh penulis di dalam buku ini. Di antaranya penjelasan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan surat Az-Zumar ayat 73 ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman yang dibawa digiring ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, dalam surat Az-Zumar ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dibawa dan digiring menuju surga Allah Subhanahu wa taala zumara, rombongan-rombongan, berjamaah-berjamaah. Jadi orang-orang beriman nanti insya Allah mereka ketika digiring ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dibawa berjamaah-berjamaah, berkelompok-berkelompok. Orang-orang yang beriman satu barisan mereka, orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir ya satu barisan, orang-orang kafir. Ahlus salat, orang-orang yang hebat salatnya, baik salat 5 waktu, salat-salat sunnah, salat tahajud, itu satu rombongan, itu satu jamaah. Ahlus siyam itu satu rombongan, satu jamaah. Ahlus sedekah, orang-orang yang hebat sedekahnya, itu satu rombongan. Orang-orang yang hebat, yang bersemangat di dalam menuntut ilmu, itu satu jamaah, satu rombongan mereka. Ya. Jadi mereka digiring masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala zumara. Zumara itu jamak dari zamrah.
Artinya berjamaah, berkelompok mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun barisan pertama, satu kelompok yang pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah para nabi dan para rasul. Yang terdepan di antara mereka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan dibukakan pintu surga kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetuk pertama kali, memintakan agar pintu surga itu dibukakan. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali membukakan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beliau, jemaah sekalian? Karena kita tahu bagaimana hebatnya keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kekuatan iman beliau, ketakwaan beliau, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi cobaan-cobaan, musibah demi musibah, bagaimana sabarnya beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Maka ini salah satu keutamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahwasanya pintu surga tidak akan dibukakan kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam yang membukakannya. Kemudian orang-orang yang beriman masuk ke dalamnya setelah para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang jujur di dalam keimanannya, orang-orang soleh. Kemudian setelah mereka, orang-orang di bawah mereka. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika mereka sampai ke pintu surga Allah Subhanahu wa taala, ternyata telah dibukakan pintu surga itu untuk mereka, dan penjaga pintu surga itu mengatakan salamun alaikum tibtum, keselamatan untuk kalian, kebahagiaan untuk kalian, fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalamnya dalam keadaan kekal yang abadi di dalam. Jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan pintu surga itu ada berapa jumlahnya? Ada 8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga itu ada 8 pintu. Pertanyaannya, apa saja pintu yang 8 itu yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 4 di antara 8 itu disepakati oleh para ulama. Yang sisanya itu yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pintu-pintu surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya fi sabilillah du'iya min abwabil jannah." Siapa yang berinfak sedikit saja untuk 2 kendaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khairun. Wahai hamba Allah, ini hasil kebaikanmu ketika di dunia. Dipanggil dari 8 pintu surga itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana min ahli salati du'iya min babi salati." Siapa yang ahli salat, maksudnya solat-solat sunnahnya hebat, dia jaga 5 waktunya, kemudian dia tambahkan dengan solat-solat sunnah, baik itu rawatibnya, kemudian solat tahajud, maka dia akan dipanggil dari pintu surga as-solat, babus solat. Ada pintu surga yang namanya pintu solat, dia akan dipanggil dari pintu tersebut. Wa man kana min ahli shadaqah, siapa yang ahli sedekah, yang hebat sedekahnya, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli jihad, siapa yang hebat jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, siapa yang dipanggil dari siapa yang hebat puasanya, maksudnya puasa-puasa sunnah, dia jaga puasa Ramadan, kemudian ditambahkan dengan puasa-puasa sunnah 3 hari dalam sebulan, Senin dan Kamis. Lebih hebat lagi kalau dia tambah dengan puasa Daud, sehari berbuka, sehari berpuasa. Maka dia akan dipanggil dari pintu asyam, babur royan.
Ini 4 pintu yang disepakati oleh para ulama. 4-nya itu menjadi khilaf. 4 dari 8-nya itu menjadi khilaf. Kalau 4 ini disepakati, apa saja itu? Pintu solat, pintu sedekah, pintu jihad, dan pintu puasa, babur royan. Itu yang disepakati. Yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, pertama, babul kadhimin al-ghaib, pintu untuk orang-orang yang bisa menahan amarah dan memaafkan orang lain. Ini kan luar biasa. Babul kadhimin al-ghaib yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, perintah dari Allah untuk berlomba-lomba masuk ke dalam surga, meraih surga. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sifat-sifat mereka ini, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimin al ghaib. Nah, ini orang-orang yang senantiasa menahan amarah, memaafkan orang lain. Ini kan luar biasa. Kemudian yang kedua apa? Babul aiman, pintu kanan. Ini maksudnya pintu untuk orang-orang yang masuk surga bi ghairi hisab wala azab, tanpa hisab dan tanpa azab. Untuk orang-orang bertauhid, tanpa hisab dan tanpa azab, namanya babul aiman. Dia langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah babur radin, pintunya orang-orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho dengan musibah-musibah yang menimpa dirinya, tidak berkeluh kesah. Apapun ujian yang Allah berikan kepadanya, dia terima. Kemudian pintu yang keempat, babu taubah, pintu surga yang bernama pintu taubah. Orang-orang yang senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia jatuh kepada kesalahan, dosa dan maksiat, dia segera istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang kelima, babul walid, pintu orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah, bahwasanya kedua orang tua itu adalah pintu tengah surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum ingin masuk melalui pintu ini, maka ya silakan jaga pintu tersebut. Artinya apa? Ya senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Kalau antum ingin lalaikan, ya sudah, terserah antum, lalaikan saja pintu ini. Kemudian pintu selanjutnya adalah babul hajj, pintu surga untuk orang-orang yang senantiasa untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya, untuk orang-orang yang pernah melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketujuh, babul dzikri, pintu apa? Pintu zikir. Ini untuk orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, babul ilmi, pintu bagi orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, orang-orang yang senantiasa belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, 8 pintu ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Ini menjadi khilaf 8 ini. Yang disepakati yang 4 tadi yang kita sebutkan. Pintu salat, pintu sedekah, pintu jihad, dan pintu puasa. Adapun 8 yang kita sebutkan itu menjadi khilaf. Mana 4 yang masuk dari 8 pintu surga yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ya, ala kulli hal, kita tidak mau disebutkan dengan khilafnya, tapi yang terpenting bagaimana kita mau beramal. Kita ingin mengetahui apa saja amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala, itu yang terpenting. Namun teman-teman sekalian, ketika sahabat Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah ada dari hamba-hamba Allah du'iya min tilkal abwabi kulliha?" Apakah ada seorang hamba yang akan dipanggil dari 8 pintu surga yang telah engkau sebutkan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Iya.
dan aku berharap engkau yang masuk dari 8 pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Sahabat Abu Bakar disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil dari 8 pintu surga tersebut. Pertama, sahabat Abu Bakar adalah orang yang semangat untuk melakukan kebaikan. Tidak ada satu kebaikan yang terluput dari sahabat Abu Bakar. Semua kebaikan-kebaikan, jalan-jalan yang mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Dari puasanya, dari sedekahnya, yang apalagi berkunjung kepada orang-orang yang sakit, mengantarkan jenazah, itu amalan yang senantiasa dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, orang yang bersemangat di dalam kebaikan. Apalagi berbicara tentang keimanannya. Keimanan sahabat Abu Bakar ini luar biasa keimanannya, di mana orang-orang Quraisy mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semangat di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Teman-teman sekalian, kita akan menyebutkan amalan pertama yang bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan itu? Belum ya? Belum. Baik. Jemaah sekalian, amalan pertama yang mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah amalan yang penting yang harus kita miliki sebagai modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan tersebut jemaah sekalian? Amalan pertama adalah tauhid. At-tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memberikan semua peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, puasa kita, zakat kita, bacaan Al-Qur'an kita, sesembelihan kita, semua kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita, rasa takut kita, ya, apalagi rasa takut, kesabaran, qanaah, rasa syukur, semua hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah modal yang paling penting yang dibawa oleh seorang muslim dan muslimah ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seberapa penting tauhid ini jemaah sekalian? Kenapa kita katakan ini adalah amalan yang paling utama yang harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah? Pertama, kita katakan bahwa tauhid ini adalah amalan yang bisa menggugurkan semua dosa-dosa anak Adam. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Jadi amalan pertama adalah amalan tauhid. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, seberapa penting tauhid itu? Maka kita katakan pertama, tauhid itu bisa menghapuskan dosa-dosa anak Adam. Yang kita tahu bersama bahwasanya anak Adam itu tidak akan lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Maka dengan tauhid, sebesar apapun dosa yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selama itu bukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan ampunan yang besar pula. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadits qudsi, Allah sebutkan bagaimana keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertauhid. Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, kata Allah,
Sesungguhnya jika sekiranya engkau menghadap kepadaku dengan membawa kesalahan-kesalahan, dosa-dosa sepenuh bumi, dan engkau datang kepadaku tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Jadi tauhid lawannya apa? Kesyirikan. Kalau tauhid ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah pada semua ibadah, ibadah zahir, batin, itu kita peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya kesyirikan. Berarti definisi syirik apa? Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Jadi syirik itu definisinya adalah engkau menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Itulah syirik. Jadi kalau kita sudah tahu definisinya, kita bisa mengenal yang namanya kesyirikan. Jadi apa itu syirik? Menyamakan selain Allah, maksudnya makhluk yang lemah dengan Allah. Kita samakan makhluk yang lemah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Apa saja perkara yang merupakan kekhususan Allah? Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang menolak mudarat. Ya, ini semua perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menjaga alam semesta ini. Maka kapan kita samakan selain Allah dari makhluknya yang lemah dengan Allah pada salah satu perkara dari perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah yang tadi kita sebutkan, maka dia telah melakukan kesyirikan. Contoh, salah satu perkara yang merupakan kekhususan Allah, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menjaga alam semesta ini. Kalau kita berkeyakinan bahwasanya ada selain Allah dari makhluknya yang menjaga alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, maka dia telah melakukan kesyirikan. Jadi tahu definisinya, maka antum akan kenal kesyirikan. Kalau ada seseorang yang datang ke kuburan, meminta-minta di situ, minta rizki, minta jodoh, minta keturunan, yang ini merupakan kekhususan Allah. Jadi lihat, dia samakan antara makhluk dengan Allah. Dia berkeyakinan bahwasanya penghuni kuburan ini bisa memberikan apa? Bisa memberikan manfaat. Penghuni kubur ini diyakini bisa memberikan keturunan. Maka ketika dia datang kepada penghuni kuburan, dia meminta-minta di situ, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dia cari berkah di situ. Dia telah melakukan kesyirikan. Kalau kita datang dengan kesalahan-kesalahan sepenuh bumi ini, tapi kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan kesyirikan, maka Allah akan datangkan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi itu keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hanya dimiliki bagi orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang senantiasa menggantungkan harapan dia kepada Allah, yang bertawakal kepada Allah. Dia tidak cinta kecuali hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang bertauhid. Jadi orang-orang yang bertauhid itu akan senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seberapa penting tauhid? Yang kedua, tauhid itu akan melahirkan amalan-amalan saleh. Jadi ketika orang bertauhid, benar tauhid dia, benar akidah dia, maka akan lahir amalan-amalan soleh. Dia akan bersemangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24, 25. Ketika Allah Jalla Jalaluhu memberikan perumpamaan, permisalan kalimat tauhid itu dengan pohon yang baik. Apa kata Allah? Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
membuat perumpamaan. Apa perumpamaan tersebut? Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini jamaah sekalian, mayoritas ulama tafsir mengatakan kalimat yang baik di dalam ayat yang mulia ini adalah kalimat tauhid. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat yang baik. Kalimat thayyibah, kalimat yang mulia, kalimat tauhid. Yang ketika seorang hamba di akhir kehidupannya mengucapkan kalimat ini, kata Nabi, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kehidupan dia bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat yang baik ini, dakhalal jannah, pasti dia masuk ke dalam surga. Cuman untuk mengucapkan kalimat yang baik ini jemaah sekalian perlu kekuatan. Itu kekuatan tauhid. Ini amalan yang mulia. Nah, Allah berikan perumpamaan di dalam Al-Quran. Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, seperti syajarah thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabit, yang akarnya itu kokoh, dan wa far'uha fis sama, dan cabangnya itu menjulang tinggi ke langit. Artinya kata para ulama, orang yang bertauhid itu bagaikan pohon. Pohon yang baik. Sifat pohon yang baik itu bagaimana jemaah sekalian? Allah sebutkan setelahnya, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Pohon yang baik itu kan menghasilkan buah yang baik. Setiap dipanen, setiap musim, dia akan memberikan buah-buahan yang baik. Nah, orang yang berakidah yang benar, orang yang bertauhid, itu akan melahirkan amalan-amalan soleh, amalan yang baik. Makanya teman-teman sekalian, kita lihat sebagian kaum muslimin yang mereka membuat ibadah-ibadah baru di dalam agama. Yang namanya amalan soleh itu amalan yang bersumberkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu amalan soleh. Coba antum lihat orang-orang, sebagian kaum muslimin yang melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Kita lihat rata-rata akidah mereka amburadul, tauhid mereka amburadul. Karena orang yang bertauhid itu, dia akan melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang orang-orang bertauhid itu jamaah sekalian, dia akan memiliki sifat-sifat yang mulia. Orang-orang yang bertauhid itu senantiasa menggantungkan hati dia, itu kan amalan tawakal kan. Orang-orang yang bertauhid itu kuat rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa takut ini bisa menjadikan seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sedikit apapun ibadah dia. Bahkan antum tahu kisah yang disebutkan oleh Nabi SAW, ada orang yang tidak pernah beramal, yang di dalam kehidupannya tidak pernah beramal. Orang ini berwasiat kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau bapak kalian ini mati, maka ambil jasadku ini dan bakar jasadku. Jadi orang ini berwasiat kepada anak-anaknya. Jadi kalau dia mati nanti, disampaikan kepada anak-anaknya, jasadku ini dibakar. Dibakar nanti menjadi debu, setelahnya debu itu diambil, sebagiannya dilemparkan ke lautan dan sebagiannya dilemparkan ke daratan. Dengan keyakinan dia katakan kepada anak-anaknya, fa wallahi demi Allah, la in qadara alayya rabbi, kalau sekiranya Allah itu maha kuasa, maha mampu, la yu'adzibani adzaban ma'adzabahu ahadan, sungguh Allah akan menyiksaku yang siksaan itu tidak pernah diberikan kepada manusia siapapun dia. Walaupun keyakinan ini salah, keliru. Keyakinan ini salah, tidak boleh. Dia berkeyakinan kalau Allah mampu, Allah akan siksa diriku dengan siksaan yang belum pernah diberikan kepada orang sebelumku. Maka orang ini pun
wafat dan wasiat itu dilaksanakan. Maka Allah Subhanahu wa taala kumpulkan debu-debu tersebut. Allah berfirman kepada bumi, lautan untuk mengumpulkan debu-debu tersebut. Allah Maha Kuasa. Setelah orang ini dihidupkan kembali oleh Allah, Allah bertanya kepada hamba tersebut, lima fa'alta, apa yang mendorong antum untuk melakukan perbuatan seperti ini? Apa kata hamba ini? Min khasyatika ya Rabb, rasa takutku kepadamu wahai Rabb. Maka orang ini diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Tapi ingat jemaah sekalian, Allah masukkan orang ini bukan karena perbuatannya, tidak. Bukan karena perbuatannya, wasiatnya itu bukan. Karena wasiat ini keliru, ini akidah yang batal, tidak boleh. Kita harus yakini Allah itu Maha Kuasa. Allah masukkan hamba ini ke dalam surga karena satu ibadah. Apa itu? Rasa takut dia kepada Allah. Itu yang menjadikan orang ini dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita katakan orang bertauhid itu akan melahirkan sifat-sifat yang mulia, akan memiliki sifat-sifat yang mulia. Ibadahnya akan bagus, rasa takut dia, rasa cinta dia kepada Allah, tawakal dia kepada Allah, harapan dia hanya kepada Allah. Dia tidak bergantung, tidak meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, seberapa penting tauhid itu di dalam kehidupan seorang hamba? Yang ketiga, bahwa tauhid itu akan memberikan sifat-sifat yang mulia pada diri seorang hamba. Apa saja sifat-sifat yang mulia yang dimiliki orang-orang bertauhid? Sekali lagi, apa saja sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh orang-orang yang bertauhid? Sifat-sifat yang mulia ini, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Ibrahim ayat yang ke-20, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120. Jadi sifat-sifat yang mulia ini Allah telah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-120. Apa saja sifat-sifat yang mulia ini yang menjadi ciri dari sifat ahlu tauhid? Allah Subhanahu wa taala telah gambarkan pada diri kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang mulia ini yang ada pada diri Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman, kekasih Allah yang merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan beliau Ibrahim alaihissalam adalah pimpinannya orang-orang yang bertauhid. Jadi beliau adalah bapaknya para nabi dan beliau adalah pemimpin orang-orang yang bertauhid. Sifat-sifat ini ada pada diri beliau. Apa saja sifat-sifat tersebut jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummah." Itu sifat pertama. Sesungguhnya Ibrahim itu memiliki sifat ummah. Ummah itu salah satu artinya adalah qudwah, panutan bagi orang-orang di dalam kebaikan. Umat salah satu maknanya sebagaimana yang kita pahami, umat sekelompok manusia. Nah, makna lain dari umat itu adalah qudwah, panutan bagi orang-orang yang beriman untuk melakukan kebaikan. Maka orang-orang yang bertauhid itu senantiasa menjadi qudwah untuk orang lain di dalam kebaikan. Makanya kalau akidahnya bagus, tauhidnya benar, dia akan senantiasa menjadi panutan di masyarakat. Senantiasa mengajarkan kebaikan-kebaikan. Lisannya tidak keluar kecuali kalimat-kalimat yang baik. Lisannya tidak keluar kecuali kalimat-kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu orang lain dia senyum, senantiasa berbagi kebaikan, menolong orang lain. Itu sifat pertama, sifat dari orang-orang yang bertauhid. Apa itu? Umat menjadi qudwah, panutan bagi orang lain di dalam kebaikan. Umat pun bisa menjadi muallimun lil khair,
pengajar kebaikan untuk orang lain. Sifat yang kedua, inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah. Ibrahim itu adalah hamba yang senantiasa qanitan lillah. Qanit itu dari kata-kata kunut. Kunut yang kita pahami kan doa. Salah satu arti dari kunut itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat orang-orang yang bertauhid itu adalah dawamut ta'ah, senantiasa melakukan ketaatan, continue di dalam melakukan ketaatan walaupun ketaatan itu sedikit. Itu sifat ahlu tauhid. Jadi orang-orang yang benar akidahnya, tauhidnya, dia akan senantiasa istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan walaupun ketaatan itu sedikit, tidak harus banyak. Kan sebaik-baik amalan apa? Wa in adwamuha wa in qalla. Amalan yang kontinu walaupun sedikit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang keberapa? Yang ketiga, Allah Jalla wa ala berfirman, hanifan. Jadi Ibrahim itu selain umat sebagai panutan, pengajar kebaikan untuk orang lain, qanitan lillah, senantiasa beribadah kepada Allah. Hanifan. Apa itu hanif? Hanif itu adalah seorang hamba yang senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, muqbilan 'alallahi tabaraka wa ta'ala, mu'ridun an kulli ma siwahu. Orang-orang yang senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah dan berpaling dari segala selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, yang tidak berharap kecuali berharap kepada Allah, yang tidak meminta kecuali meminta kepada Allah, yang tidak takut kecuali hanya takut kepada Allah, yang tidak cinta kecuali cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanif. Orang-orang yang senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sifat dari orang-orang yang bertauhid, yang sifat ini berada pada Ibrahim alaihissalam, walam yaku minal musyrikin. Ibrahim alaihissalam termasuk hamba-hamba kami yang tidak pernah melakukan kesyirikan. Seorang hamba yang senantiasa meninggalkan segala bentuk-bentuk kesyirikan. Seorang hamba yang senantiasa bertauhid. Seorang hamba yang senantiasa menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan, baik itu lisan, perbuatan, semua bentuk-bentuk kesyirikan ditinggalkan, baik yang kecilnya, yang besarnya, semua bentuk-bentuk kesyirikan ditinggalkan. Dan yang terakhir, syakirun li an umihi. Di antara sifat ahlu tauhid itu adalah dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang baik akidahnya, orang yang benar tauhidnya, dia akan senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Dan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan 3 perkara. Yang pertama, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian yang kedua, meyakini di dalam hati bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu semata-mata datang dari Allah. Nikmat yang ada pada diri kita saat ini bukan karena kehebatan kita. Pangkat jabatan yang kita miliki saat ini bukan karena kecerdasan kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena ijazah yang kita miliki, profesor, doktor, sehingga kita punya jabatan, pangkat. Tidak, harta yang melimpah, tidak. Yang kita miliki saat ini dari harta, pangkat, jabatan, iman, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka yakini itu datangnya dari Allah. Dan yang ketiga, bentuk kesyukuran kita kepada Allah, kita gunakan nikmat-nikmat tersebut pada perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah,
pada perkara-perkara yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, karena kullu nikmatin la yuqarribuka minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang itu menjauhkan kita dari Allah, kalau kita dapat nikmat, dapat harta yang melimpah, atau kita naik pangkat, dapat jabatan baru, tapi jabatan baru ini menjauhkan kita dari Allah, maka ingat, nikmat itu adalah baliyah. Dia adalah musibah dan bencana. Semua nikmat yang kita dapatkan, yang itu menjauhkan kita dari Allah, ingat, itu adalah baliyah, musibah. Musibah itu yang terkadang waliyadzubillah, nikmat-nikmat itu yang membawa kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu kalau kita dapat nikmat, tapi kita masih sedang dengan maksiat. Ya, masih melakukan hal-hal yang Allah murkai. Malas sholat 5 waktu. Tapi Allah kasih nikmat. Kan sebagian orang kan begitu. Dia itu bangga, Masya Allah, dapat nikmat dengan dosa-dosa yang dilakukan. Antum harus tahu bahwa itu, kata Nabi, adalah istidraj. Apa itu istidraj? Allah kasih nikmat itu supaya dia jauh dari Allah, yang endingnya Allah akan masukkan dia ke dalam neraka Allah waliyadzubillah. Itu yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa tauhid itu adalah bisa melahirkan sifat-sifat yang mulia. Dan yang terakhir, seberapa penting tauhid itu, dengan tauhid kita akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna as'adan nas yaumal qiyamati bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia nanti di hari kiamat dengan syafaatku adalah orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah khalisan min qalbi, yang itu keluar dari hatinya, ikhlas. Dan sekali lagi saya sampaikan, ini diucapkan di akhir kehidupannya. Ketika dia mau mengucapkan la ilaha illallah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, di hari kiamat nanti kita akan dihadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang menakutkan, kengerian-kengerian yang menakutkan, yang setiap hamba memerlukan bantuan, yang tidak ada satupun yang bisa membantu dia kecuali satu, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bantuan Allah kepada hamba yang beriman, bertauhid, dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan yang pertama dari amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan masuk pada amalan yang kedua di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala a'lam. Ada yang mau bertanya? Ya. Ya. Nah. Kenapa? Iya. Oh, masya Allah. Jadi antum perhatian sama akhwat ya. Ya. Oke, jemaah sekalian, kita katakan bahwa semua fasilitas Allah yang diberikan untuk orang-orang beriman di surga nanti itu untuk laki-laki yang beriman dan untuk perempuan yang beriman.
Adapun laki-laki yang beriman, dia mendapatkan bidadari-bidadari. Yang tadi kita sebutkan bahwa kesibukan mereka cuma apa? Menghancurkan keperawanan bidadari-bidadari. Cuman itu kesibukan mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana untuk perempuan yang beriman? Kalau laki-laki yang beriman dapat bidadari, terus perempuan ada bidadara untuk mereka? Hah? Kita katakan wanita-wanita yang beriman yang masuk ke dalam surga, maka mereka menjadi ratunya bidadari. Dan mereka kalau beriman masuk ke dalam surga bersama suami mereka, maka mereka akan berdampingan dengan suami. Jadi laki-laki yang beriman, dia akan bersama istri yang beriman di dalam surga. Jadi dia menikmati istrinya plus menikmati bidadari-bidadari. Mungkin antum bertanya lagi, Ustaz, kalau kita berdampingan dengan istri kita di dunia plus istri-istri bidadari, nanti cemburu, nanti hasad. Ingat, di dalam surga itu semuanya nikmat. Makanya kata Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami telah hilangkan penyakit-penyakit hati dari diri-diri mereka. Itu Allah katakan. Ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi kami sudah cabut, kami sudah hilangkan penyakit-penyakit hati dari diri-diri mereka. Apa penyakit-penyakit hati? Itu cemburu salah satunya. Itu kan penyakit hati. Cemburu, hasad, dengki, gundah gulana, itu enggak ada lagi di dalam surga. Sedih, tidak ada, semua nikmat. Makanya kalau istri antum cemburu di dunia, wajar. Wajar, karena dia masih di dunia. Kalau dia sudah masuk surga, hilang itu rasa cemburu. Hilang. Dia akan ridho dengan saingannya bidadari-bidadari. Ya kalau masih di dunia, wajar. Antum harus maklumi. Kalau dia cemburu ya, dimaklumi saja, wajar itu, wajar. Fitrah seorang wanita, jangankan istri kita. Sehebat ibunda Aisyah, bagaimana keimanan dan ketakwaan. Cemburu kan? Ketika Nabi SAW senantiasa menyebutkan Khadijah, Khadijah, Khadijah. Ibunda Aisyah katakan, selalu Khadijah yang engkau sebutkan ya Rasulullah. Khadijah, Khadijah. Wanita tua yang sudah mati, kamu masih sebut-sebut. Cemburu Aisyah. Ini sudah meninggal Khadijah. Ibunda Aisyah belum pernah melihat Khadijah. Tapi cemburu ketika Nabi selalu menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah. Sudah fitrah mereka. Cuma yang dilarang itu apa? Cemburu yang berlebihan, gulu. Itu dilarang. Tidak boleh. Bahkan kita tahu bersama, ada sebuah ucapan yang dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, ghairatur rajuli dinun. Laki-laki cemburu itu adalah agama, keimanan. Seorang laki-laki itu harus cemburu ketika melihat istrinya melakukan kemaksiatan, ketika melihat istrinya tidak pakai jilbab, dia harus cemburu. Karena cemburunya laki-laki suami itu adalah keimanan agama dia. Maka dipertanyakan keimanan seorang suami kalau melihat istri dan anak-anaknya melakukan kemaksiatan, dia enjoy saja, biasa-biasa saja. Ketika melihat istrinya yang tidak sholat, ketika melihat istrinya yang tidak pakai jilbab, dia biasa-biasa. Ini perlu dipertanyakan keimanan dia. Jadi kecemburuan seorang suami itu keimanan agama bagi dia. Karena kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga dayus, seorang suami yang membiarkan kemungkaran yang terjadi di dalam rumah tangganya. Istrinya tidak pakai jilbab, itu kemungkaran di dalam rumah tangga. Anak-anaknya tidak sholat 5 waktu, itu kemungkaran di dalam rumah tangga. Sehebat apapun ibadah seorang suami, kalau dibiarkan kemungkaran di dalam rumah tangganya, kata Nabi, tidak masuk surga dia. La yadkhulul jannata dayus, tidak masuk surga suami yang dayus. Apa dayus? Suami yang membiarkan kemungkaran di dalam rumah tangganya.
Kata Ali bin Abi Thalib, wa ghairatun nisa'i kufrun. Cemburunya seorang istri itu mengandung kekufuran. Lantas beliau katakan, seorang istri itu tuharrimu ma ahallallah, karena berlebihan di dalam cemburu. Ini bahannya gulu. Ini istri-istri kalau sudah gulu di dalam kecemburuan, dia bisa mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Contoh apa? Masalah poligami. Kalau sudah berlebihan di dalam kecemburuannya, bisa pada pengharaman. Dia halangi suami untuk poligami. Hati-hati. Itu kecemburuan yang berlebihan. Jadi di dalam surga itu tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi cemburu, hasad, ya, dengki, tidak ada lagi. Semua kenikmatan, semua di dalam kesenangan. Antum tidak akan iri melihat orang lain. Ya, kalau misalkan antum lihat, masya Allah, teman yang ketika di dunia dia poligami, dia punya 2 istri, masuk surga plus bidadari. Antum cuma 1, misalkan, tidak ada lagi hasad, iri, nggak ada, dengki, nggak ada. Makanya di dalam penjelasan hari pembalasan di hari kiamat nanti, kan setelah melewati sirat, tahu sirat kan? Sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Setelah sirat itu ada apa? Ada apa? Setelah sirat apakah langsung masuk surga? Belum kan? Ada apa? Ada kontoroh. Kontoroh ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah kontoroh itu bagian dari jembatan? Tidak. Kontoroh itu setelah jembatan. Jadi kontoroh bukan terbentang di atas neraka jahanam, tidak. Jadi setelah kita melewati jembatan ini yang terbentang di atas neraka jahanam, kita belum selamat, belum langsung masuk surga, belum. Kita akan berada di tempat yang namanya kontoroh. Dah di tempat ini Allah ingin membersihkan hati-hati orang yang beriman dulu. Sebelum masuk surga, Allah akan bersihkan hati-hati mereka. Akan ada kisos di sini. Jadi antum kalau sudah selamat dari jembatan itu sudah alhamdulillah ya. Oh masya Allah, sudah alhamdulillah. Tapi ingat, belum selamat. Masih ada kontoro. Kontoro ini kisos. Di sidang antara orang beriman. Dulu mungkin kita pernah menggibahi si fulan. Dulu kita pernah memukul si fulan. Dulu kita pernah mengambil harta orang lain, fulan. Dulu pernah kita mencaci maki si fulan, yang ketika di dunia kita belum minta maaf dari fulan tersebut, belum dihalalkan. Di kantor ini akan dikisos kita. Kita bawa ibadah yang banyak, yang ibadah ini kan kita selamat dari jembatan ya. Kita kan melewati jembatan ini kan sesuai dengan kadar amalan. Semakin banyak amalan, semakin cepat kita melewati jembatan dengan amalan-amalan hebat yang kita miliki. Tapi ingat, masih ada kontoro. Ketika di dunia kita pernah menggibahi si fulan. Ketika di dunia kita pernah mencaci maki presiden kita. Belum dihalalkan itu. Hati-hati. Kita mencaci maki pemerintah. Belum dihalalkan. Apalagi tunjuk fulan-fulan, antum caci maki. Belum dihalalkan. Di kontoro ini. Di kontoro ini akan dikisos. Antum mau bayar kesalahan-kesalahan antum dengan harta, tidak bermanfaat lagi harta. Yang bisa membayar kesalahan-kesalahan kita cuma apa? Amalan soleh. Kalau banyak yang kita sakiti, ya. Kalau misalkan antum menjadi seorang pejabat tinggi antum, terus antum korupsi harta rakyat, bayangkan berapa juta. Kita berapa penduduk Indonesia? Berapa ya? Ya, 300 jutaan lebih. Bayangkan. Kalau antum korupsi, di kompor nanti di sidang di situ antum. Bayangkan. Kalau antum punya amalan yang banyak, alhamdulillah. Kalau bisa membayar.
Kalau tidak bisa membayar apa? Dosa-dosa dari orang-orang yang pernah kita sakiti itu diambil dan dilimpahkan kepada kita. Lantas kita diseret ke dalam neraka. Padahal sudah selamat dari jembatan. Diseret ke dalam neraka. Kondor. Ala kulli hal jamaah sekalian, yang jelas di dalam surga tidak ada lagi penyakit-penyakit hati. Semua dengan kenikmatan dia. Wanita-wanita pun mendapatkan kenikmatan. Sebagaimana yang kita sebutkan di dalam surga ada khamar sebagai minuman penghuni surga, ya untuk laki-laki, untuk perempuan. Kalau laki-laki mendapatkan bidadari, perempuan menjadi ratunya, masya Allah. Kecuali untuk jadi istri-istri yang beriman, istri-istri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan mereka dapatkan sebagaimana kenikmatan untuk laki-laki. Nah, bagaimana dengan suami-suami yang istri-istrinya itu tidak masuk ke dalam suami-suami yang masuk ke dalam neraka, yang istri-istri mereka masuk ke dalam surga. Kan kita sebutkan apa? Ketika Allah memasukkan hamba-hambanya itu kan berpasang-pasangan, kan berkelompok-kelompok. Jadi tidak ada yang jomblo, nggak ada yang jomblo di dalam surga. Jadi istri-istri yang suami-suami mereka masuk ke dalam neraka, maka di surga nanti mereka akan dipilihkan seorang lelaki untuk mereka. Begitu juga wanita-wanita yang dulu di dunia tidak menikah, maka di surga nanti mereka akan dinikahkan dengan laki-laki yang beriman. Ustadz, nanti tidak sesuai dengan selera Ustadz. Kan begitu perempuan bilang, kan nanti ikhwannya kan tidak sesuai dengan selera. Ini pilihan Allah. Pasti yang terbaik. Pasti kita akan suka. Jadi perempuan-perempuan yang suami-suaminya masuk ke dalam neraka, mereka akan dinikahkan dengan laki-laki yang beriman yang masuk ke dalam surga. Ya, Wallahu taala alam. Yang jelas kita bersemangat di dalam beramal. Amalan pertama adalah tauhid, jaga tauhid. Tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Insya Allah kita akan masuk pada pertemuan selanjutnya. Amalan yang kedua, jalan yang kedua yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله